warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Bimo Sukoco di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi 11 terkait dengan distribusi. Apa itu distribusi? Menurut Pinardi, distribusi merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lain dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen atau pembeli. Sedangkan Philip Kotler menyebutkan distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa untuk dipakai atau untuk dikonsumsi oleh para konsumen atau pembeli. Oleh karena itu, untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen, kegiatan distribusi ini sangat penting. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen. Ini sangat erat sekali dengan prinsip-prinsip yang ada di manajemen logistik ya kalau kalian pelajari. Nah, kita selanjutnya mempelajari apa itu distribusi fisik. Distribusi fisik merupakan aspek penting kedua dalam rangka menjadikan suatu produk tersedia bagi konsumen dalam jumlah, waktu, dan tempat yang tepat. Dewan Manajemen Distribusi Fisik Nasional Amerika Serikat mendefinisikan distribusi fisik merupakan suatu rangkaian aktivitas yang sangat luas mengenai pemindahan barang jadi secara efisien dari akhir batas produk kepada konsumen, mencakup pemindahan bahan mentah dari suatu pembekal ke awal batas produksi. Manajemen distribusi fisik hanyalah satu di antara istilah deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan suatu pengendalian atas pemindahan barang seperti didefinisikan sebelumnya. Hal ini sering pula diistilahkan sebagai manajemen logistik atau logistik pemasaran. Dengan demikian, istilah yang digunakan konsep dasarnya ialah sama. Kita berbicara lebih dalam mengenai saluran distribusi. Menurut Kotler, saluran distribusi merupakan serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi ini pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Nah, di sini dapat kita lihat saluran distribusi ada saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran langsung dari produsen ke konsumen biasanya hanya sedikit barang yang dipasarkan secara langsung. Sedangkan saluran tidak langsung ini dibagi menjadi dua, yaitu dari produsen ke pengecer ke konsumen dan dari produsen ke grosir ke pengecer ke konsumen. Nah, di sini dapat kalian lihat Vernon dan Jackson mengemukakan saluran distribusi terbagi menjadi bentuk intensif, bentuk selektif, dan bentuk eksklusif. Bentuk intensif yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Sedangkan bentuk selektif yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Sedangkan bentuk eksklusif yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani sebuah produk. Adapun tipe saluran distribusi untuk barang konsumsi dan tipe saluran distribusi untuk barang industri. Swasta dan Irawan membagi tipe saluran distribusi untuk barang konsumsi menjadi 5 poin, yaitu pertama dari produsen ke konsumen, yang kedua tipenya dari produsen, kemudian ke pengecer, baru kemudian ke konsumen. Yang ketiga dari produsen, kemudian ke pedagang besar terlebih dahulu, kemudian ke pengecer, baru ke konsumen. Sedangkan saluran distribusi berikutnya dari produsen ke agen terlebih dahulu, kemudian baru ke pengecer dan ke konsumen. Dan yang kelima tipe salurannya ialah dari produsen ke agen, kemudian ke pedagang besar terlebih dahulu, kemudian baru ke pengecer dan ke konsumen. Nah, tipe saluran distribusi untuk barang industri terbagi menjadi 4, yaitu pertama dari produsen, kemudian langsung ke pemakai industri. Yang kedua ada dari produsen ke distributor industri terlebih dahulu, kemudian baru ke pemakai industri. Nah, yang ketiga dari produsen ke agen distributor terlebih dahulu, baru kemudian ke pemakai industri. Dan yang keempat tipe salurannya adalah dari produsen ke agen, kemudian langsung ke pemakai industri.
Swasta membagi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan saluran distribusi. Ada 3, yaitu sarana transportasi, sarana pergudangan, dan tenaga penjual atau agen besar. Sarana transportasi ini sangat penting digunakan di dalam saluran distribusi, karena di sini kalian juga akan mempelajari manajemen transportasi logistik di semester-semester berikutnya, di mana di manajemen transportasi logistik ini kalian akan mempelajari berbagai sarana transportasi, kemudian material handling, dan alat-alat untuk pendistribusian barang. Nah, ini erat kaitannya dengan manajemen transportasi logistik. Selain itu, faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan saluran distribusi berikutnya adalah sarana pergudangan, di mana sarana pergudangan ini nanti akan kalian pelajari lebih mendalam di mata kuliah manajemen gudang atau warehouse management. Nah, di situ kalian akan mempelajari bagaimana proses aktivitas yang ada di gudang, mulai barang masuk, kemudian sampai barang di delivery, kemudian dari inbound, outbound, dan lain sebagainya. Sampai dengan di sini faktor terkait dengan tenaga penjual atau agen besarnya yang yang mempengaruhi dan dapat dipertimbangkan di dalam menentukan saluran distribusi. Nah, di sini poin-poinnya misalnya sarana transportasi dipertimbangkan saluran distribusi yang digunakan apa, disesuaikan dengan moda transportasi yang sesuai. Apakah cocok menggunakan moda transportasi kereta api, apakah lebih cocok menggunakan moda transportasi darat, apakah perlu menggunakan kontainer atau menggunakan kontainer dengan pengatur suhu tertentu untuk barang-barang yang mudah busuk atau sayuran dan lain sebagainya. Sayuran, daging, dan lain sebagainya kan tentu saja membutuhkan kontainer dengan pengaturan suhu tertentu, misalnya semacam itu. Sedangkan sarana pergudangan ini perlu dipertimbangkan untuk menentukan saluran distribusinya, karena sarana yang ada di pergudangan itu ditentukan juga luas gudang, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di pergudangan tersebut, termasuk dengan sistem pergudangan yang digunakan. Sedangkan tenaga penjual tentu saja tenaga penjual dan agen besar ini menentukan saluran distribusi karena mereka adalah garda terdepan di dalam distribusi. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Imam Syafi'i bahwa ilmu bukan untuk dihafal tetapi yang memberikan manfaat. Saya Johan Bimo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.